Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia rahmat taufik inayah hidayah dan seluruh nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir, mulazamah, taqarrub ilallah, biwasilatil Quran, dengan wasilah Al-Quran. Malam ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir dalam kondisi sehat wal afiah. Untuk kita berharap mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kemudahan dalam segala problematikanya, diberikan umur panjang dalam keberkahan tentunya, dan yang paling utama diberikan istiqomah dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berjumpa kembali dan senang rasanya ya, meskipun di malam Ahad dengan berbagai aktivitasnya kita bisa hadir untuk mulazamah, meskipun secara online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang akan kita dapatkan di majelis ilmu ini insya Allah. Untuk menyingkat waktu, kita awali majelis kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ngaji kita dan silahkan dibuka Al-Qur'annya. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tadabbur di surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, atau bisa melihat langsung di layar ya. Ini saya tampilkan redaksi ayatnya, yaitu dari surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat ke-8. Baik, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Anda rasa sudah kelihatan semua insyaallah. Baik, Anda ingin baca dulu, Ibu, nanti setelah kita perdengarkan bacaannya, nanti kita akan baca bareng-bareng ya, masing-masing dari rumah masing-masing. Dan mohon izin, langsung saja saya ingin baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, kurang lebih seperti itu bacanya. Kita baca santai tapi memaksimalkan maksudnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya. Sedikit kita identifikasi bacaannya karena ini pertemuan awal.
Maka kita akan mengulang dari ayat pertama dan mengidentifikasi beberapa bacaan supaya bacaan kita bisa lebih maksimal lagi. Pertama, di surah Az-Zalzal ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pastikan beda ya. Hurufnya beda, maka bacaannya juga beda. Di sini pertama za. Kuncinya adalah ujung lidah ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ya, gigi seri atas. Atau paling gampang yaitu digigit za. Kemudian huruf zai. Ya. Nah, kalau za itu digigit, kalau zai ini nggak perlu digigit, posisi lidahnya ke bawah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi bukan bukan ija ataupun bukan juga iza, salah ya, tapi iza. Silakan dicoba masing-masing ya, kita coba bareng-bareng. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pastikan antara za dan wat beda. Tiga-tiganya beda. Baik. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, di sini pastikan huruf kha-nya ya, dia menebal ya, bukan tapi kha. Kha-nya dia menebal. Wa akhrajatil ardu sama dengan za, yaitu ujung lidah digigit. Bukan bukan sin ya, tetapi tha, ujung lidah digigit juga. Wa akhrajatil ardu athqalaha. As ya, dialirkan. Baik. Ini untuk ayat yang kedua. Boleh kita coba sekali lagi baca bareng-bareng dari rumah masing-masing. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik. Ya. Jadi untuk ayat kedua, dua huruf yang perlu diperhatikan, huruf kho ya, menebal bukan tapi Kemudian huruf tha, as, ujung lidah digigit seperti halnya za ya, seperti halnya di atasnya yaitu huruf za. Ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Di sini hurufnya aman, tetapi fokus di hukum tajwid yaitu ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dengan sin ya, dan dia punya sifat dengung yang dipanjangkan. Jadi samarnya perlu dipanjangkan. Wa qalal wa qalal insanu ma laha. Baik, silakan ya. Wa qalal insanu ma laha. Kalau untuk hurufnya aman insyaallah. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, di sini sama dengan yang kita bahas tadi, yaitu huruf zalnya harus digigit ujung lidahnya. Sama idza, ini idzi. Kemudian hukum tajwidnya sama dengan ayat ketiga, yaitu ikhfa hakiki. Yauma idzin tuhadditsu. Nah, tuh hanya tipis dan bersih. Bukan tuhaditsu tetapi tuhaditsu. Su sama dengan fa tadi yaitu digigit ujung lidahnya. Tuhaditsu. Su bukan su ya. Su. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Akhbar sama dengan akhraja. Tebal, dia naik ke atas.
Baroha mengalir dan tebal. Mengalir karena dia rikhwah, tebal karena isti'ala. Punya sifat dia. Kita ulangi lagi ayat keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, mudah ya. Jadi poinnya ayat keempat adalah pengulangan dari yang sebelumnya yaitu huruf zal dan sa dan kho. Tiga huruf yang sudah kita ulangi. Kemudian hukum tajwidnya tambahan satu yaitu huruf ha. Ha pastikan tipis. Ayat kelima. Bi anna rabbaka awhalaha. Ada dua poinnya, yaitu nun yang bertasydid, dia punya sifat dengung yang dipanjangkan. Sama dengan insan, idin. Ya, ini bi'an mendengungnya panjang. Bi'anna rabbaka awha. Sama hadithu awha. Ha, tipis. Saya ulangi, kita baca bareng-bareng. Bi anna rabbaka awhalaha. Bukan auha ya, tetapi auha. Ha, tipis. Selanjutnya ayat ke-6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Agak panjang tapi pelan-pelan. Yauma ini sama kalau di atas itu ikhfa, di sini idgham bi gunnah. Masuk dan didengungkan. Yauma idzi yauma idzi dengungannya juga panjang ya, nggak boleh buru-buru. Yauma idzi yas yas shadnya dialirkan. Bukan yas durun salah, tapi yas durun. Kemudian sama nun yang bertasydid bi an mendengung panjang. Saya ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu Nah, di sini huruf punya sifat namanya tafasyi. Tafasyi berarti disebarkan. Ya. Kalau ini sa, sa digigit ujung lidah, ini sa sambil senyum. Kalau ini udaranya disebar, ash. Nah, kita ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Liyuraw pasti ya. Liyuraw nah, mengalir ya, sedikit mengalir ya. A'malahum bukan tertahan bukan, tapi dialirkan ya. Bukan tapi a a ngalir sedikit. Kita baca sekali lagi ayat ke-6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bisa ya? Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-7. Faman ya'mal sama dengan yauma idzi idgham bi gunnah, didengungkan dengan tempo yang panjang. Faman ya faman sama kayak bukan ya'mal tapi mengalir dikit. Faman ya'mal sama digigit. Mithqala dzarratin langsung dibaca jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan. Ya, ini juga panjang seperti faman roi. Kenapa? Karena idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung. Kita baca bareng-bareng lagi ayat ke-7. Faman
يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Saya ayat terakhir, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, banyak dengungan di sini. Ada 3 dengungan. Wa may mendengung mendengung ya. Ya mengalir, ya'mal mis gigit dan mengalir, mithqala dzarratin mendengung karena ikhfa, dzarratin nah, tafashi menyebar, syarran yara. Saya alhamdulillah, Anda rasa ini mudah. Langsung nanti dipraktekkan. Kuncinya yaitu tidak buru-buru, memaksimalkan satu hukum tajwidnya, kedua memaksimalkan panjang pendeknya, dan yang ketiga memaksimalkan bacaan hurufnya, baik sifatnya ataupun mikhrajnya. Baik, mohon izin ya, kita langsung saja untuk lanjut mengenal sekilas terkait surah Az-Zalzalah ini. Sebelum kita masuk tadabbur, kita kenalan dulu dari surah Az-Zalzalah ini. Sekilas tentang surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Baik, nama suratnya adalah Az-Zalzalah. Artinya guncangan. Guncangan atau goncangan ya? Guncang ya. Ya, guncangan dahsyat ya. Ya, gempa ya, guncangan. Yang mana nama ini diambil dari ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, disebut 2 kali. Kemudian diambil masdarnya zalzalah. Nah, ini surat ini adalah surat yang ke-99. Zalzalah surat yang ke-99. Jumlah ayatnya yang kita baca tadi ada 8. Baik ya. Kemudian bagaimana status surat ini? Apakah turun di Mekah atau turun di Madinah? Nah, yang kita kenal ya, surat itu dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan zaman atau masa atau berdasarkan waktu. Juga dibagi juga berdasarkan tempat. Maka disebut ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Zalzalah ini turunnya di mana? Ternyata terjadi perbedaan pendapat turunnya ayat ini, surat ini. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Baik. Atau bisa mana lain? Ada yang mengatakan apa? Turun setelah hijrah atau turun sebelum hijrah. Nah, ini pendapat pertama disebut Madaniyah atau surat yang turunnya di Madinah atau turun setelah hijrah. Ini pendapat siapa? Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas. Alasannya apa? Alasannya adalah di situ ada tentang zarrah, zarrah, yaitu biji zarrah istilah kita ya. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, seberat kalau zaman sekarang ya yang paling kecil yang kita ketahui ya atom gitu ya. Ini kita sebutkan atom. Kalau dulu di zaman itu yang paling kecil namanya biji zarrah. Nah, kalau sekarang ya mungkin setelah eh, apa modern ya mungkin paling kecil atom gitu ya. Tapi intinya kebaikan atau keburukan yang paling kecil ya gitu ya. Ini turun untuk menjawab pertanyaan spesifik penduduk Madinah tentang sedekah kecil. Jadi tentunya ini pendapat pertama yang mengatakan Madinah apa? Karena ada urusan sedekah ya, tentang sedekah, tentang hukum dan lain biasanya memang turun di setelah hijrah. Pendapat kedua, turunnya di Makkah atau turun sebelum hijrah. Ini pendapat Mujahid dan Atha ya. Alasannya yaitu kalau kita baca dan kita maknai nanti ya uslubnya atau susunan bahasanya itu keras dia. Pendek-pendek ini ciri khas surat-surat yang memang spesifiknya di Mekah. Kemudian temanya adalah tema kiamat. Ya, yang mana semua itu adalah ciri khas dari surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah. Lalu bagaimana kesimpulan penengahnya meski gayanya gaya Makkiyah? Banyak mufasir di antaranya ada Imam Qurtubi itu condong Az-Zalzalah turun di Madinah atau turun di setelah hijrah.
Nah, intinya apa? Terjadi perbedaan di mana turunnya zalzalah itu. Baik. Lalu bagaimana sebab turunnya? Sebab turunnya ini juga kita bagi dua. Turunnya ini ya untuk mengoreksi dua kesalahan berpikir ya, kesalahan mindset yang menjangkiti umat kala itu. Pertama, yaitu meremehkan kebaikan kecil. Jadi dulu, di zaman dulu, orang-orang yang sedekahnya kecil tuh enggan. Kok sedekahnya kok cuma satu kurma, sedekahnya mungkin sisa roti, itu enggan. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya Allah hanya membalas hal yang besar dan kami menyukai memberi yang besar. Dan mereka malu atau merasa tidak berguna kalau sedekahnya kecil. Maka Zalzal ini menjawab ya, menjawab sekecil apapun kebaikan atau keburukannya ternyata itu juga hal yang baik. Kedua, kebalikannya yaitu apa? Meremehkan dosa kecil. Kalau ini ngomongin kebaikan, ini ngomongin dosa. Ada orang yang meremehkan dosa kecil, contohnya apa? Lirikan mata, kata-kata bohong yang ringan, atau mengambil milik orang lain yang sedikit. Mereka berkata Allah hanya mengancam neraka untuk dosa-dosa besar. Akhirnya yang kecil-kecil akhirnya mereka lakukan. Dan mungkin juga ya di kalangan kita sendiri di zaman sekarang sangat relevan sekali. Ya mungkin kita ngerasa kebaikan kecil itu kita remehkan. Ya, buang kerikil, hal yang remeh kan gitu kan. Senyum hal yang remeh. Sehingga kita belajar zalzalah ini supaya apa? Supaya ini tidak mengecilkan sesuatu yang kebaikan pun dan tidak meremehkan dosa-dosa kecil yang ternyata dari yang kecil itu menyebabkan dosa besar. Baik, ini ya. Nanti akan kita bahas dua hal ini. Kemudian kita akan mengenal lebih mendalam dulu. Kira-kira di surah Az-Zalzalah ini supaya lebih memudahkan pemahaman kita, kalau kita pahami secara konteks pemaknaan secara mendalam, maka kita ambil tiga bagian ya, atau kita sebut namanya rangkuman visual. Gambaran umumnya. Ini dibagi menjadi tiga. Pertama adalah adanya sebuah kejadian. Ya, kejadian yang sangat besar, yaitu di ayat 1 sampai ayat ketiga. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa tuntas nanti di beberapa kelompok ini ya. Artinya ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah menerangkan tentang kiamat yang dimulai dengan guncangan, zalzalah. Kemudian menghancurkan rasa aman manusia terhadap bumi. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu sebagai bukti, ya, the evidence, yaitu ayat 4 dan 5. Ini kita bagi, yang mana bumi berubah fungsi dari tempat tinggal menjadi saksi mata. Ya, yang mana bumi yang kita duduki sekarang, saat ini kita duduk ya, atau berdiri atau selonjoran ini ya, ini kelak akan menjadi eh, apa? Menjadi hard disk gitu ya, istilah kita ya. Akan menjadi memori yang akan berbicara di semua hal yang terjadi. Hari ini kita duduk di atas kursi, di atas meja atau di atas lantai. Kelak akan berbicara hari ini di malam Ahad tanggal 20 Desember, Ibu A, Ibu B sedang ngaji. Nah, ini nanti poinnya nomor 4 dan 5. Dan kelompok yang ketiga, ya, the verdict atau adanya vonis, itu ayat 6 dan 8. Yang mana Allah, ya, mana pengadilan Allah, ya, itu bersifat presisi, sangat akurat sekali. Ya, yang mana keadilannya bisa ditegakkan tanpa adanya kebocoran sedikit pun. Artinya bukti bahwasanya Allah betul-betul maha adil. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari Zalzalah nanti akan kita temukan tidak ada tempat lari, tidak ada rahasia yang tersembunyi, dan tidak ada amal yang sia-sia. Ya, ini ya. Jadi poin pertama ayat 1 sampai 3 tidak ada tempat lari. Kalau sudah terjadi kejadian. Kemudian sebagai buktinya tidak ada rahasia yang disembunyikan karena bumi termasuk kanan kiri kita semua akan berbicara. Kemudian di hari akhir nanti 6 sampai 8 tidak ada amal yang sia-sia. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, poinnya itu. Jadi gambaran mukadimahnya untuk mengenal lebih dekat terkait Az-Zalzalah. Baik, sekarang kita akan masuk sedikit mengenal dari segi makna perkata ya, atau dari segi ya
Kita belajar menerjemahkan perkataan dulu. Ya, mungkin kalau di terjemahan sudah ada, tapi minimal kalau kita sudah mulai banyak hafalan kosakata bahasa Arab, itu akan memudahkan untuk memahaminya, baik di surat Az-Zalzalah ataupun di surat lainnya. Baik, ini suratnya ya, tadi sudah kita baca, kita lewati aja. Kita masuk pada ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Nah, setelah slide ini harus bisa memastikan masing-masing kosakata, masing-masing kata atau kalimat bisa menerjemahkan secara bahasa. Ya. Pertama, idza artinya apa idza? Sudah sering ya. Idza diartikan sebagai apabila. Ya, idza jaa, idza zulzila, idza yang lainnya. Idza apabila. Ya, terjemahannya ya. Zulzilat. Zulzilatil ardu. Zulzilat. Apa artinya zulzilat? Dari kata zalzala. Artinya digoncangkan. Oh, tadi ya, ada tadi diguncang atau goncang. Intinya di bergoncang gitu ya. Zulzilat atau zalzala. Artinya goncang. Apa yang goncang? Al-ardu. Dan nggak perlu kita terjemahkan. Ardu artinya bumi. Zilzalaha. Diulangi lagi nih. Zulzilatil ardu zilzal. Sama. Zulzil, zilzal. Artinya sama. Goncangannya. Nah, nanti akan kita bahas kenapa ini diulang nih. Baik, sudah bisa ya? Sudah mulai harus hafal nih. Idza artinya apabila, zulzilat atau zalzala artinya goncang. Ardu bumi, zilzal goncangan, ha goncangannya, goncangan bumi. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Mudah-mudahan sambil tahsin tadi nggak lupa. Wa akhraja, akhraja. Wa dan akhrajat mengeluarkan. Ya, akhrajat mengeluarkan. Dari kata kharaja. Khuruj atau makhraj. Ya, makhrajul huruf contohnya. Berarti tempat keluarnya huruf. Kalau akhraja mengeluarkan. Dan mengeluarkan. Apa yang mengeluarkan? Ardu. Tadi apa? Bumi ya. Dan bumi mengeluarkan atau telah mengeluarkan. Kalau ini menggunakan past tense. Apa yang dikeluarkan bumi? Athqal. Athqal. Athqal apa? Bebannya. Dari kata thaqil. Sesuatu yang memberatkannya. Jadi isi bumi akan dikeluarkan. Ya, apa athqal itu? Apa yang memberatkan bumi? Apa yang menjadi beban bumi? Nanti kita akan bahas. Tapi minimal kita tahu athqal dari kata thaqil. Artinya heavy. Ya, berat. Sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang menjadi beban. Bumi mengeluarkan bebannya. Itu ayat kedua ya. Ayat ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala. Udah, Anda yakin bisa ya wa qala ini ya. Dan berkata. Wa dan qala berkata. Siapa al-insan? Siapa insan? Manusia. Dan berkatalah manusia. Apa perkataan manusia kala itu ketika bumi mengeluarkan bebannya tadi? Malaha, malaha. Ini ucapan manusia ya. Apa artinya ma? Apa? Laha baginya. Tapi di sini diartikan ada apa dengannya, dengan bumi ada apa? Bumi ini ada apa? Ya, gitu ya. Malaha. Ada apa ini bumi? Kok tiba-tiba bergoncang? Ada apa ini bumi? Kok tiba-tiba mengeluarkan bebannya? Nah, ini apa? Ini adalah sebuah kejadian ya. Tadi kita gabungkan menjadi satu kelompok, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, ya, sudah mulai hafal seharusnya. Qala berkata insan manusia, malaha. What happened? Gitu kan bahasa Jawanya. Oke, kita lanjutkan ayat yang keempat. Nah, ini disebutkan apa? Baru sebagai bukti. يومئذ تحدث أخبارها
Yauma iz dari kata yaum dan iz. Yaum dan iz. Tapi digabung jadi yauma iz. Diartikan pada hari itu. Nanti kita artikan kenapa kok yaum. Sekarang kan yaumul sabat, yaumul ahad, yaumul isnin. Nih, kenapa harus iz? Nah, nanti kita bahas insya Allah. Tapi kita terjemahkan aja yauma iz artinya hari itu. Apa hari kapan? Ketika terjadi goncangan. Ketika bumi mengeluarkan bebannya. Ketika manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Nah, pada hari itu ada apa? Allah menjelaskan di sini tuhaditsu hadis ya muhadatsah hadas artinya berbicara. Bumi berbicara. Ya Allah, bumi yang kita dudukin ini, bumi yang kita tidur di atasnya, bumi yang kita bekerja di atasnya itu akan berbicara. Apa yang dibicarakan bumi? Akhbaroha, kabar-kabarnya atau berita-beritanya. Masya Allah. Jadi bumi yang saat ini kaki kita di atas tanah itu, nah tanah yang kita injek itu bisa akan berbicara. Sekarang mustahil kalau sekarang. Tapi surat ini berbicara, mengatakan besok dia akan berbicara. Kapan? Pada hari itu. Nanti kita baca. Bi anna rabbaka awhalaha. Nah, bi anna sesungguhnya dengan sesungguhnya sebenarnya, tapi diartikannya sesungguhnya. Rabbaka, Rabbmu, nggak usah diterjemahkan ya. Man Rabbuka gitu ya. Rabbaka, Tuhanmu. Auha, telah mewahyukan atau memerintahkan. Loh, bumi kok bisa berbicara? Iya, karena apa? Karena Allah, Rabbmu, ya Rabb kita semua, telah mewahyukan auha wahyu atau memerintahkan laha kepadanya, kepada bumi untuk bisa berbicara. Ya, kalau sekarang belum. Ya, tapi besok akan berbicara. Baik, lanjut ayat yang ke selanjutnya, ayat ke-6 ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Panjang ya, nggak apa kita terjemahkan berkata yauma idzin tadi sudah pada hari itu ya. Yasdurun nas. Sodara yasduru apa artinya? Manusia keluar dari kuburan, manusia keluar ya artinya akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi apa? Ashtata, ashtata, bermacam-macam atau berkelompok-kelompok. Iya, jadi ada yang bangkit dalam kondisi berbagai macamnya. Nanti kita akan bahas macam-macam orang yang bangkit dari kuburnya. Untuk apa mereka bangkit? Liurau a'malahum, untuk ditampilkan amal mereka. Ya Allah. Jadi amal kita hari ini ngaji akan ditampilkan. Insya Allah menjadi amal soleh yang akan memasukkan ke surga tentunya insya Allah. Bisa ya? Yauma idzin artinya hari itu yasdurun sodara yasduru manusia keluar ashtata yaitu bermacam-macam liurau ro'ayara alam taro artinya melihat atau menampilkan amal-amal mereka. Ya, tergantung amalnya. Ya, kalau buruk ya berarti yang nampil buruk, kalau baik ya nampil baik. Ayat selanjutnya, ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini udah sering kita ulang-ulang ya. Sudah kita sering ulang-ulang dan sering kita dengar, nggak apa? Maka man barang siapa ya'mal dia beramal. Maka barang siapa yang dia beramal, ya, belum kelihatan di sini amalnya apa, tidak disebutkan. Mithqala dzarratin. Mithqal tadi apa? Asqal berat atau beban tadi ya. Mithqala dzarrah itu seberat dzarrah.
Zarrah ya. Nanti kita bahas zarrah itu apa, tapi minimal kita tahu sekarang zarrah ya. Tadi di atas sudah kita sebutkan sesuatu partikel yang terkecil. Khairan kebaikan, jazakallah khairan, khairan kebaikan. Ya rohu, ya roh tadi liuria, li yurau tadi ya, liurau. Ya roh artinya dia akan melihatnya. Ya rohu, ya dia, ya roh melihatnya, hu melihatnya. Melihat apa? Melihat amalnya. Oke, jadi barang siapa beramal seberat zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Nah, ini senyum-senyum sendiri akan dilihatkan. Kalau senyumnya kepada pasangannya akan mendatangkan kebaikan. Kalau senyumnya kepada yang lain, lah ini perlu ditafsilkan. Ayat terakhir, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hampir sama tadi kalau tadi faman, ya tadi faman. Kalau sekarang waman. Terus bedanya di sini khair, kalau sekarang syar. Waman dan barang siapa yang beramal mithqala dzarrah tadi apa? Seberat zarrah syarran menjadi keburukan ya tadi khairan sekarang syarran. Keburukan ya rohu dia akan melihatnya. Lawannya itu ya. Baik, alhamdulillah ana rasa ini perkata ini memudahkan kita untuk lebih mendalam lagi nanti. Tapi ini baru permulaan ya, kita belum masuk secara mendetail. Nah, kalau kita lihat terjemahannya, ini saya tampilkan terjemahannya ayat pertama supaya lebih jelas lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, ini yang ambil dari terjemahan dari Kemenak nih ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau udah mendengar ayat ini langsung bisa menerjemahkan dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, jadi bumi itu mengandung karena semuanya masuk ke dalam bumi kan. Jadi kayak di dalam perut bumi nanti keluar kayak gitu kan. Kayak kita lagi melahirkan, kok kita ya ibu melahirkan gitu kan. Atau kita sedang mengeluarkan isi kita. Ya mungkin sedang buang hajat gitu kan. Bumi pun seperti itu nanti. Wa qala al-insanu ma laha dan manusia bertanya, "Mengapa bumi menjadi begini?" Digoncangkan dan keluar bebannya. Nah, kemudian ayat keempat apa tadi? Yauma idzin pada hari itu bumi menceritakan berita. Tuhaditsu akhbarwa menceritakan beritanya. Bumi akan berbicara. Kok bisa? Bi anna rabbaka auhalaha karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan atau yang demikian itu kepadanya. Karena Allah rabbaka auha memberikan wahyu atau memerintahkan bumi untuk bisa berbicara atau bercerita. Kemudian yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam tadi ya. Supaya apa? Liyurau a'malahum. Supaya apa? Diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi akan ada balasannya. Hari ini kita ngaji mungkin nggak ada balasannya, nggak kelihatan balasannya. Ya, ya balasannya apa? Nggak kelihatan kan? Kan nggak ada. Nanti yang ngaji dapat amplop kan? Nggak ada kan itu. Ya kecuali kalau ada yang mau sedekah silakan kan itu. Itu dunia nggak kelihatan, tapi kalau di akhirat akan ada balasan. Maka di sini wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, tapi ya ini terjemah hampir sama dengan apa yang kita terangkan tadi di makna perkata tadi ya. Oke, kalau sudah siap, kalau sudah mulai jelas, kita akan masuk tadabbur per ayat sekarang. Tadabbur per ayat. Ada yang mungkin ada instruksi dulu atau ada yang mau komentar dulu sebelum masuk?
Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya, masih fokus ya. Insya Allah. Semangat Ustadz. Baik, alhamdulillah. Semangat. Baik, barakallahu fiik. Kalau sudah mulai fokus, ya kita akan lanjut nih. Ini yang paling utama. Karena kalau terjemah itu mungkin bisa dilihat di Al-Quran terjemah. Tapi kalau untuk tadabbur, nah ini ya kita berharap mudah-mudahan tiap kata, tiap ayatnya betul-betul bisa mendapatkan fadilah, mendapatkan berkahnya insya Allah. Baik, supaya lebih semangat, kita baca lagi aja. Silakan ya, dibaca dari rumah masing-masing. Anak baca dari sini, supaya ngaji kita bukan hanya mendengar saja, meskipun dari jauh, tapi insya Allah tiap hurufnya ini dibalas minimal 10 kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tadabur, kita pastikan kita baca dan berusaha untuk langsung memahami secara terjemah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan keberkahan. Baik yang sudah membacanya ataupun yang baru mendengarkannya. Dapat berkah semua insya Allah. Baik, Berarti kita kalau masuk. Ustadz, berarti Ya, kalau punya anak atau cucu jangan namain Saron ya Ustadz. eh, tergantung. Kalau syar berarti buruk, tapi kalau saro berarti kan dari kata sin. Saro, kan gitu kan? Kayak istrinya Nabi Ibrahim, Sayyidah Saro. Pakai sin dia. Nah, Oh, pakai SIM ya. iya Mm-mm. pakai sin, sin sambil senyum ya. Saro. Oh, Saro. syarat. Nah, kalau ini kan syarroh, syar. Nah, beda nanti beda. Memang Baik, beda apa? Beda huruf, beda pengucapan, beda makna nantinya. Baik. siap. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kita mulai dari bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat ketiga. Mudah-mudahan waktunya cukup ini ya, insya Allah. Yaitu apa? Kita akan menjelaskan tentang sebuah guncangan total dan kepanikan yang kita sudah di preface tadi, di mukaddimah tadi kita sebutkan bagaimana, yaitu tentang kejadian yang dahsyat. Baik, ayat pertama kita baca lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil digoncangkan ardu bumi zilzalaha goncangan yang dahsyat. Oke ya. Kita masuk perkata dulu. Kata idza ini sudah kita sering kita temukan ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya banyak sekali, tapi nggak apa kita ulang lagi. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah apabila atau ketika. Dalam Al-Quran, idza itu digunakan apa? Untuk peristiwa masa depan. Kalau dulu kita bahas itu tentang apa itu? Tentang Al-Baqarah. Iz, iz ya nggak ada alifnya ya. Iz. Contohnya bahwa iz najjainakum min ali fir'aun wa iz faraqna bikumul bahr. Nah, itu iz. Kalau ini iza. Apa bedanya? Kalau iz ngomongin masa lampau, kalau iza ngomongin sesuatu yang masa depan.
Ya, silakan saja cari di Al-Quran kalimat idza pasti kejadiannya adalah kejadian masa yang akan mendatang. Contohnya yang pelajaran yang kita pelajari kemarin surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Artinya apa? Ayat surat itu turun memberikan kabar nanti akan terjadi pertolongan yang datang dari Allah. Apa itu? Dibukanya Mekah dan betul-betul terjadi. Sekarang iza sama. Allah memulai ayat ini dengan iza apabila nanti terjadi, tetapi bukan nanti terjadi kemudian nggak terjadi. Kalau sudah ngomong iza pasti terjadi. Gitu ya. Ini sesuatu yang tersembunyi dari kata iza. Ya. Dan maka di sini saya sebutkan digunakan untuk peristiwa masa depan yang pasti terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini bukan jika ya. Kalau jika kan berarti seandai-andainya itu. Tapi ini enggak, tapi ketika atau apabila. Kalau sudah terjadi, tapi sesuatu itu pasti terjadi. Gitu ya. Taib ini mana yang pertama. Kemudian kata yang kedua, zulzilat. Zulzilat. Ya, kata zulzilat bentuknya dalam kaidah gramatikal Arab disebut namanya fi'il madhi mabniun lil majhul. Atau bahasa Indonesianya kata kerja lampau bentuknya pasif. Maka bukan menggoncang tapi digoncangkan. Bumi digoncangkan, bukan menggoncang. Artinya ada sesuatu yang dia melakukan perbuatan itu. Gitu ya. Baik, ini tentunya ada sesuatu yang tersembunyi. Maka di sini saya tulis kenapa pasif? Kenapa harus zulzilat? Padahal aslinya zalzala. Contohnya saya menggoncangkan meja. Nih saya goncang-goncangkan ya. Artinya zalzal tuh. Zalzala yuzalzilu. Zalzala artinya menggoncang. Kalau zulzila artinya menjadi pasif, digoncangkan. Kenapa pasif? Allah tidak menyebut subjeknya siapa yang menggoncangkan. Ya, padahal yang benar apa? Idza zulzilatil ardu zalzalallahu al-ardu. Allah yang menggoncangkan bumi, tapi Allah tidak menyebutkan di sini. Kenapa? Ini untuk memfokuskan perhatian kita pada dahsyatnya kejadian itu. Ketika bumi digoncangkan. Nah, kemudian kita siapa pelakunya? Ya tentu jelas Allah. Tapi di momentum itu manusia terlalu panik untuk memikirkan siapa yang goncangin ini. Udah nggak mikir siapa yang goncangin. Apa yang terjadi? Mereka hanya merasakan teror guncangan yang dahsyat tadi. Ya, sebagai contoh mungkin yang merasakan kejadian musibah gitu. Ya kita doa. Ini ngepasin ada musibah di Sumatera contohnya. Ketika terjadi longsor banjir, orang nggak dalam kondisi kala itu dia fokusnya apa? Fokusnya loh, nggak mikir dia, oh kenapa siapa yang ngirim banjir? Kan enggak. Kala itu manusia terlalu panik untuk memikirkan siapa. Mereka hanya merasakan dahsyatnya kejadian itu. Nah, ini poinnya di situ. Allah ingin menggambarkan bagaimana dahsyatnya sehingga orang tuh langsung bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, saking dahsyatnya kejadian guncangan tersebut. Ya, kalau ditanya pelakunya ya tentu Allah. Itu Allah yang mampu mengguncangkan bumi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita pendekatan linguistik ya dari segi linguistik kita lihat bunyinya zalzala, zulzila, zalzala, zulzila, zilzal. Diulang-ulang ya. Ini adalah pengulangan suku kata. Ya, suku kata dalam bahasa Arab, pengulangan bunyi menunjukkan pengulangan aksi. Jadi nggak hanya sekedar kalimatnya supaya keren saja tidak, tetapi memang ada sesuatu aksi yang diulang-ulang. Dan apa artinya? Guncangannya ini bukan sekali hentakan. Ya, kalau yang sekarang terjadi kan mungkin goncangan berapa skala Richter. Ya udah sekali ya. Kalau ini enggak, goncangannya terus menerus.
berulang-ulang bergetar maju mundur terus-menerus tanpa henti. La haula wala quwata illa billah. Nggak kebayang bagaimana kala itu. Ya, ya. Inilah kadang kita benar-benar merasakan ada goncangan kan paling goyang sebentar kan, weh. Paling lama paling berapa detik kan itu atau berapa menit. Tapi kejadian yang Allah gambarkan itu bukan hitungan detik, bukan hitungan menit, tapi tanpa henti. Nggak kebayang ya, bergoncang terus. La haula wala quwata illa billah. Dan itu pasti akan terjadi. Dari kata idza. Baik. Kata al-ardu. Nah, caranya kita bahas satu-satu nih ya. Ardu, bumi. Al-ardu. Ini menggunakan al-ardu alif lam ya. Ini saya lupa menambahkan. Tapi kita bahas poinnya. Artinya bumi. Ya, bumi kan hanya satu ini. Ini kalau dalam konteks apa gramatikal namanya ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui. Bumi dan buminya hanya satu. Dan satu ini menunjukkan keseluruhannya. Bukan gempa lokal, tapi seluruhnya. Ya, seluruh bumi. Baik yang ada di Indonesia, atau di Amerika, atau di Australia, dimanapun. Semua merasakan kondisi di waktu yang sama. Di waktu yang sama. La haula wala quwwata illa billah. Kalau yang sekarang kan paling gempanya kan gempa paling dalam jangka apa jaraknya sekian kilometer. Kalau ini enggak seluruh bumi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dari kata apa? Al-ardu, satu kata aja. Tetapi al-ardu ini menunjukkan berarti enggak sebagian, tapi semua bumi. Ya, karena apa? Definitif yang kita bahas, alif lam menunjukkan sesuatu yang definitif. Ya. Kemudian, ini gempa global yang merata di setiap inci permukaan planet bumi ini ya. Tidak ada satu jengkal tanah kecuali kelak akan digoncangkan semua. Tadi kita bahas poinnya. Jadi semua, tidak ada bagian tertentu, tapi semuanya. Dari kata al-ardu. Baik, jelas ini ya. Yang bergoncang apa? Seluruhnya. Jadi nggak ada kiamat kayak film itu kan. Film kiamat itu kan. Yang terjadi kiamat hanya di belahan bumi sebelah sana di Amerika aja kan gitu. Itu kan film. Gitu. Tapi kalau kejadian ini, hari akhir zaman ini, kejadian hancurnya bumi itu rata semua. Kita lanjutkan. Kata zilzalaha. Zilzalaha. Guncangannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini adalah ifadah ya. Kalau ada mudhaf mudhaf ilaih, ada ifadah penyandaran. Tapi bukan sekedar penyandaran, tapi penyandaran yang mengerikan. Allah menyandarkan guncangan itu kepada bumi. Artinya bumi itu dia punya kekuatan untuk menggoncangkan dengan zilzal, goncangan yang sangat dahsyat. Maknanya apa? Maknanya adalah ini adalah guncangan yang telah ditakdirkan khusus untuk bumi. Ya, kapan? Sejak bumi itu diciptakan. Seolah-olah bumi telah menyimpan energi ini selama miliaran tahun hanya untuk melepaskan pada momentum itu. Ya, jadi bumi ini sekarang sedang apa? Menyimpan energinya untuk meledakkan dirinya. Kapan? Ketika Allah sudah memerintahkan nanti. Nah, sekarang kan ya ada guncangan ini kan sebenarnya di antara energi yang dikeluarkan, ya tentunya supaya apa? Supaya untuk rambu-rambu bagi kita gitu. Ini lampu lampu kuning lah gitu kan, sebelum lampu merah tadi meledak. Meskipun kadang manusia juga apa kurang sensitif tentang hal tersebut. Maka disebut di sini ini adalah the ultimate quake, ya, tingkat gempa yang terdahsyat, ya, yang menjadi tujuan akhir geologis bumi ini. Ya, puncak dari apa? Bagaimana bumi itu sudah Allah ciptakan ya bumi. Nanti usia kamu sekian, sekarang demikian. Nanti ketika aku perintahkan, maka keluarkan seluruh energimu, ledakkan semua. Dengan kata lain,
ini sudah ditentukan oleh Allah, memang bumi harus seperti itu. Dan itu pasti akan terjadi. Kalau bagi kita yang ngaji ya tentu tahu. Karena kita sudah dapat bocoran dari Al-Quran. Oh, ada bocoran di surah Az-Zalzal ayat pertama. Bumi ini besok akan mengeluarkan energinya setelah menyimpan selama miliaran tahun. Ya, yang kita sebut the ultimate quake ya. Yang mana dia akan bergoncang terus menerus tanpa henti. Baik, ini jelas ya. Apa pelajaran utamanya? Dunia yang kita anggap tanah pijakan yang kokoh sekarang ini ternyata rapuh. Ya, rasa aman kita punya properti, punya ladang yang banyak, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, itu semua ternyata ilusi. Pasti kita tinggalkan. Maka kita meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggalkan dunia kan itu, meninggalkan yang kita rasa kita kejar-kejar ini, yang selama ini kita apa bekerja, ternyata meninggal dunia. Kita tinggalkan tuh properti, tanah, rumah, semuanya itu karena ilusi itu. Maka ayat ini kalau kita mengulang-ulang kita baca ini seharusnya menghancurkan keyakinan diri kita yang kita selama ini merasa aman, merasa tenang hidup di dunia, ya. Maka sebenarnya ketenangan hidup di dunia hanyalah ketenangan sebelum badai zilzalah. Tenangnya itu kalau belum bumi bergoncang. Kalau udah goncang udah nggak habis tuh semuanya. Udah habis semua. Ya. Jadi semuanya hanya ilusi. Semuanya akan habis pada masanya. Ini pelajaran utamanya. Apa relevansinya? Relevansinya ilusi kestabilan. Kita membangun, contohnya, banyak orang yang membangun gedung pencakar langit dengan teknologi tahan gempa, gitu. Ayat ini udah menjadi ayat yang menertawakan teknologi itu. Kenapa? Karena tidak ada pondasi cakar ayam atau apapun yang bisa mampu bertahan kalau sudah idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya. Dan bagi kita yang saat ini merasa aman, ya punya properti, punya tanah, punya rumah, punya villa, punya apapun itu. Ayat ini mengingatkan bagi kita yang hari ini kita membaca, yang hari ini kita memang sudah hafal, tapi mungkin belum masuk ke hati kita. Aset yang paling kita andalkan, yang selama ini kita bangga-banggakan, kita kejar mati-matian, kita tabung itu, tanah yang kita puja ini justru akan menjadi sumber bencana terbesar bagi kita. Ya, karena besok akan bergoncang-goncang dan semuanya akan hancur. Ya. Bahkan bisa jadi ya kita akan meninggalkannya sebelum dunia itu hancur sendiri. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kita masuk ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, baik ya. Terjemahnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tadi kita terjemahkan tadi ya. Beban-beban berat yang dikandung yang di dalam perut bumi keluar semua. Kita akan bahas secara detail. Kata wa akhrajat. Artinya apa? Dan dia bumi mengeluarkan, memuntahkan. Ya. Akhrajat. Artinya mengeluarkan, bukan keluar ya, tapi mengeluarkan. Nah, kata ini menyerahkan sesuatu yang keluar dari dalam muncul ke permukaan. Sesuatu yang mungkin saat ini tertimbun akan muncul keluar. Ya. Sebagai contoh, saya sebagai guru contohnya mengeluarkan murid. Berarti ada sesuatu dari dalam saya keluarkan. Itu namanya mengeluarkan. Kalau saya keluar berarti saya sendiri yang keluar. Tapi kalau mengeluarkan berarti apa? Ada sesuatu yang dari dalam keluar. Nah, dalam kaidah bahasa namanya ta'diyah. Ta'diyah ini adalah sesuatu yang kita lakukan dengan diri kita, kemudian kita mengeluarkan. Bumi pun juga sama. Bumi atas perintah Allah dia diperintahkan untuk mengeluarkan isinya. Ya, apa isinya kita bahas? Afqal. Nah, yang dikeluarkan oleh bumi
Bumi mana? Semua inci permukaan ya, bukan hanya di Indonesia, tapi semuanya. Yang di Amerika, Eropa, Afrika, dimanapun, semua sama. Di tempat itu semua akan mengeluarkan. Jadi bukan lokal ya, tapi semua. Asqal, beban berat. Ya, kenapa menggunakan asqal? Ini digunakan untuk menggambarkan betapa beratnya asqal. Di sini asqal itu menggunakan jamak ya, dari kata asqal. Ya, asqal. Thiql itu satu berat tapi beban. Tapi kalau afqol itu adalah jamak. Artinya bumi ini sudah beratnya banyak sekali. Maka disebut ini afqol jamak dari thiql. Apa itu thiql? Apa yang memberatkan bumi? Nah, lihat satu yang akan dikeluarkan dari perut bumi pertama adalah mayat. Berarti makna pertama jasad manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang berjumpa dengan goncangan itu keluar semua. Bumi sudah kebanyakan kandungannya. Jadi apa? Mengandung mayat-mayat itu. Dari zaman Nabi Adam kan triliunan orang. Bumi hamil tua dengan jasad manusia. Dan hari itu seolah sedang melahirkan semuanya. Inilah yang kita bahas di surat Al-Adiyat kemarin apa? Bu'thiroma fil kubur. Kalau masih ingat, ya, apa? Akan dipaksa keluar isi dari kubur. Kalau masih ingat ayat kemarin, ya. Afala ya'lamu idza bu'thiroma fil kubur. Kalau masih ingat pembahasan di surat sebelum ini tadi. Allah memaksa mengeluarkan dengan dipaksa, dihamburkan. Kapan itu? Ketika bumi digoncangkan. Masya Allah, semua manusia akan keluar. Itu makna tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, yaitu harta karun. Ya, bumi akan mengeluarkan semua isinya. Apa isinya? Tafsir kedua adalah harta karun. Emas, perak, minyak, tambang, nikel, apalagi mineral dan lainnya. Yang mana saat ini diperebutkan manusia. Ya, Masya Allah banyak tambang-tambang yang sekarang di Indonesia ya. Merusak hutan dan lainnya. Berebut, menghancurkan bumi, merusak bumi. Ternyata besok dikeluarkan oleh bumi. Nanti ada makna tersembunyi nih. Kalau berdasarkan tafsir yang kedua. Kita lanjutnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa bumi akan memuntahkan pilar-pilar emas dan perak. Ya, berdasarkan apa? Tafsir kedua tadi. Iya. Emas, perak, minyak, tambang semuanya akan keluar ketika terjadi guncangan tersebut. Lalu seorang pembunuh yang dia suka membunuh kala itu akan melihatnya, melihat emas, perak dan lain-lain ini dan dia akan berkata, gara-gara inilah aku membunuh. Ya, hari ini banyak orang yang dia berebut emas, perak, materi ya. Dan ketika apa emas perak itu dikeluarkan oleh bumi, maka kala itu seorang pembunuh akan melihat dan berkata, "Oh, dulu gara-gara inilah aku membunuh." Kedua, pencuri pun juga sama. Dia akan berkata, "Gara-gara inilah aku dipotong tangannya." Tapi ketika itu karena di semua inci permukaan bumi keluar semuanya emas dan perak, mereka nggak ngambil. Mereka meninggalkannya begitu saja. Yang hari ini berebut-rebut, berlomba-lomba, bahkan saling membunuh, saling dan lainnya. Kala itu ketika sudah terjadi akhrajatil ardu athqalaha, orang sudah meninggalkan. Ya, nggak berebut lagi. Untuk apa kan itu? Karena sudah terjadi kiamat. Nah, poinnya apa? Harta yang dikejar mati-matian. Yang kita bahas di Al-Hadid kemarin, ya, hubbul khairi la syadid ya kemarin ya.
Di dalam surat Al-Ain, kini menjadi sampah yang nggak berharga. Cinta emas, cinta perak, cinta tambang kala itu ketika sudah dikeluarkan bumi, ketika sudah terjadi guncangan itu, sudah menjadi sampah-sampah yang nggak berharga. Allah ingin menunjukkan nih yang selama hidup di dunia kalian kejar-kejar, Allah keluarkan semua. Tapi kala itu orang sudah nggak memikirkan. Karena kala itu terjadi guncangan yang dahsyat. Dan mereka tahu terjadinya kiamat kan gitu. Maka ya menjadi apa sesuatu yang tidak berguna. Kita lanjutkan. Masalah udah jam 9 nih. Baik, kita lanjutkan ya. Ini mungkin kita pelan-pelan aja ya. Wah. Kita ambil pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim ya. Tadi yang kita sebutkan apa? Yang keluar ada dua ya. Tafsir pertama mayat, kedua adalah harta karun. Nah, Imam Ibnu Katsir dan mayoritas mufassir sepakat bahwa makna afqalaha mencakup dua hal. Apa? Yaitu mayat dan kedua adalah harta simpanan. Harta yang tersimpan dalam dalam isi perut bumi. Bumi ini selama ini menderita. Jadi bumi kita yang sekarang kita pijak ini bisa jadi di bawah kaki ini dulu bekas kuburan orang kan gitu kita nggak tahu. 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kita nggak tahu. Tapi kita yakin nih banyak jasad jasad di bawah bumi, di bawah kaki kita ini. Bumi selama ini seakan-akan menderita, memikul beban jasad orang-orang dan orang kafir dan maksiat. Yang kita ketahui, ya orang-orang kafir, orang maksiat kan dia disiksa di dalam perut bumi, kan gitu kan? Ya, serta memikul harta yang diperbutkan dengan darah, dua-duanya, baik mayat ataupun harta asmat. Hari itu, ketika terjadi kiamat, bumi ingin bersih-bersih dan membuang semua kotoran itu di hadapan manusia. Masya Allah. Ya. Jadi kala itu keluar semua isinya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Apa pelajarannya? Pelajaran dari ayat kedua, bumi merasa berat. Ya, athqal. Ya, merasa berat menyimpan jasad dan dosa-dosa manusia. Maka hari itu bumi ingin lega, ingin plong dengan memuntahkan manusia semua. Ya, memuntahkan kita semua. Yang kita kala itu mungkin ya sudah meninggal dunia. Yang berbicara ataupun yang mendengar kala itu mungkin sudah meninggal dunia. Dan kita berharap ya tidak berjumpa dengan hari kiamat ya. Hari terjadinya guncangan itu nggak perlu ketemu. Karena dalam hadis disebutkan, oh seburuk-buruk manusia adalah manusia yang berjumpa hari kiamat. Ya. Dan ini hadis ini betul. Karena orang-orang yang beriman kelak akan Allah matikan dengan datangnya angin sepoi-sepoi kan itu kan. Sehingga yang tersisa kala itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka lah yang akan berjumpa dengan kehancuran bumi. Gitu ya. Baik, semua yang tersembunyi di perut bumi, jasad ya, korban pembunuhan yang dikubur diam-diam, harta korupsi yang ditimbun, kelak akan ditampilkan, akan dikeluarkan semua. Ya, berdasarkan apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa relevansinya? Nah, ini kita ambil relevansinya. Pertama adalah ironi pertambangan. Dunia modern ya saat ini, masya Allah, manusia ya baik yang dia punya kuasa tentunya terobsesi untuk mengebor bumi, untuk mencari emas, minyak, litium, nikel dan lain-lain. Akhirnya apa? Merusak alam demi asqalaha, demi beban-beban tadi. Nah, ayat ini wa akhrajatil ardu athqalaha ini menjadi spoiler, menjadi isik-isi untuk masa yang akan datang. Apa? Nanti semua yang kita gali mati-matian ini akan berserakan di permukaan dan tidak ada harga sama sekali. Ada Bitcoin, emas, saham, properti dan lain-lain semua akan menjadi sampah kala itu. Kalau kita tahu besok akan menjadi sampah, terus kenapa terlalu terobsesi untuk mengejar-ngejar sampai melupakan amal? Poinnya di situ. Ya,
Bukan berarti nggak boleh bekerja, tidak ya, jangan salah dipahami ya. Kalimat obsesi ini loh, terobsesi sehingga menghalalkan segala cara merusak alam ini loh. Sehingga terjadi banjir, terjadi longsor dan lain. Ya Allah, besok ya Allah berikan kalimat spoiler nih. Besok ini nggak ada gunanya semua. Ya. Kalau sekarang ya hati di antara manusia mungkin masih merasa menjadi hamba harta kan. Kecuali orang yang hatinya bersih ya nggak akan terkecoh dia. Suruh milih mana ya kan? Milih ibadah 2 rakaat atau ya, jujur nih ya, ini jujur aja. Meninggalkan sholat 2 rakaat atau kehilangan gaji. Ana yakin mungkin kebanyakan manusia sekarang ngerasa aman-aman saja meninggalkan sholat demi gaji. Kan gitu. Nggak usah rela mengundur sholat demi sekedar meeting-meeting. Itu kan umum ya, berarti lebih memilih dunia kan gitu. Itu hal yang simpel saja. Itu pun kita udah kewalahan gitu kan. Kewalahan itu dalam segi hal seperti itu. Ada panggilan Allah dengan panggilan bos. Kita pun kadang lebih memilih panggilan bos daripada panggilan Allah. Realita. Iya. Apalagi disuruh milih lebih dahsyat lagi. Pilih nggak sholat atau memilih emas, saham, properti, naikkan pangkat. Anda yakin udah pasti milih naik pangkat, naik gaji, dapat emas. Padahal Allah sudah memberikan spoiler, itu semua akan menjadi sampah hari itu. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bukan berarti kita meninggalkan tidak, tetapi tidak salah mindsetnya ya, cara berpikirnya tidak salah. Tidak sampai apa tertipu. Ya, karena Allah sudah memberikan spoiler yang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa takatsurun, dan selanjutnya bahwasanya dunia ini hanya permainan senda gurau, hanya orang rebutan banyak-banyakan harta dan lainnya. Ya. Di ayat lain Allah menyatakan apa? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, emas, perak, mobil, rumah, jabatan, al-banun dan juga anak-anak keluarga itu semua adalah perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi di sisi Allah adalah amal soleh yang lebih utama. Baik, Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita untuk tidak tertipu dengan dunia, tidak salah mengejar dunia. Ya, baik. Ini ayat yang kedua. Ini baru dua sudah 1 jam ini. Jadi mohon izin satu ayat lagi ya, biar bagian pertama habis. Nanti mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang lain karena sudah malam juga. Ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Tadi ya kita bahas ya. Wa qala, dan manusia berkata. Wa qala al insanu ma laha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Orang pada bingung. Ketika tiba-tiba bumi bergoncang non-stop, ya goncang-goncang, dan di waktu bersamaan keluar semua mayat-mayat manusianya dari zaman Nabi Adam sampai kemudian bersama itu apa? Tafsir kedua, keluar semua isinya emas, intan, perak, semua orang bingung ada apa ini sambil goyang-goyang itu kan? Ya, itu baru satu ayat kan itu. Kalau kita sandingkan dengan surat sebelumnya, ya, Al-Qaryah yang kita bahas kemarin, ya, Al-Qaryah kalau masih ingat apa kemarin tuh? Suara yang menggelegar, bersama itu suaranya yang menggelegar kan itu semua dicampur adukan ya. Al-Qaryah, mal Qaryah, ya. Wa ma adraka mal Qaryah, yauma idzin apa? Al-Qaryah, mal Qaryah, wa ma adraka mal Qaryah. Yauma takunu sama yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia seperti kupu-kupu berterbangan. Dan kita sandingkan dengan sekarang ini. Bumi bergoncang-goncang, keluar isinya manusia berterbangan. Nah, Masya Allah. Jadi memang pasnya ini ketika ngomongin hari kiamat ini sambil menyambungkan dengan surat-surat yang lainnya. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Gunung seperti
Puluh yang berterbangan juga, puluh yang ringan. Wush, yang kita bahas dulu ya dari surat Al-Qari'ah. Ya, maka pantas orang bertanya, ada apa dengan bumi? Gunung berterbangan, manusia bisa seperti laron-laron. Bumi bergoncang-goncang, ada apa ini? Ya, belum surat-surat yang lainnya. Idza sama'un syaqqat. Bumi apa? Langit terbelah. Ini baru ngomongin bumi, belum langitnya. Langit runtuh, langit terbelah. Ya Allah, nggak kebayang kali itu yang terjadi. Ya, baik. Belum al-ghasyiyah, al-haqqah. Nama-nama lain tentang hari kiamat ya. Masya Allah. Kalau hal seperti ini tidak menggetarkan diri kita, ya mau peringatan apa lagi kan gitu. Kalau hal seperti ini tidak membuat kita beriman dan bertobat, ya mau nunggu apa lagi nih? Kan kita nggak mau ketemu kejadian yang dahsyat tersebut. Tapi kita lanjutkan. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya-tanya, ada apa ini bumi? Apa ini? Kita lanjutkan. Wa qala al-insanu ma laha. Sebentar, sambil izin mau ngecas. Bentar. Kalimat wa qala al-insan dan berkatalah manusia, gitu ya. Siapa insan di sini? Nah, kita bahas dulu siapa manusia di sini. Sudah saya kasih kisi-kisi tadi di awal, tapi nggak apa kita sebutkan lagi. Siapa yang besok akan berbicara ini? Siapakah dia? Satu, mayoritas ulama mengatakan ini adalah orang kafir atau orang yang lalai. Lalu bagaimana orang beriman? Orang yang beriman sudah tahu, kan kita sekarang ngaji nih. Kita nggak, orang beriman sudah tahu besok akan terjadi seperti ini, kan sudah belajar ini. Mereka takut tapi tidak bingung. Orang kafir mengalami shock total. Ya, tapi sepertinya ini apa pendapat ini tentu berbeda dengan yang kita sebutkan tadi ya. Siapakah yang akan bertemu dengan hari kiamat? Anda rasa sih kalau Anda pribadi ini karena ini ngambil beberapa pendapat ya. Hanya orang kafir saja yang akan bertemu. Orang beriman kali itu sudah tidak ada. Ya, baik. Malaha, apa yang terjadi dengan bumi? Malaha. Ini adalah pertanyaan orang yang kehilangan akal sehat karena apa? Panik. Dulu, kenapa? Kenapa ini? Kita kalau kita lagi tiba-tiba ada kejadian yang tak terduga gitu, kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Kan gitu kan? Ya. Kenapa dia itu bumi itu bertingkah seperti ini? Goyang-goyang terus. Bukankah hukum fisika mengatakan dia harus stabil kan gitu kan? Bumi ini kan stabil dalam hukum fisika. Dia kokoh gitu kan yang katanya muter kenceng kan itu dalam segi ilmu fisika gitu kan berapa kecepatan itu saya kita nggak tahu. Nah, manusia yang selama ini merasa mampu menguasai alam baik sains teknologi tiba-tiba sadar bahwa alam tidak lagi patuh pada hukum fisika, logikanya runtuh, yang dia merasa apa bulan beredar pada porosnya, matahari tiba-tiba melenceng pada porosnya, semuanya itu di luar dari logika, apa tidak sesuai dengan hukum alam, dan itu yang terjadi. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kondisi ini. Manusia, yaitu dalam hal ini adalah orang kafir, itu bertanya karena keheranan yang sangat dahsyat. Karena apa? Mereka dulu mengingkari kebangkitan. Orang-orang nggak percaya akan adanya hari kiamat. Ya, ada pun orang beriman hari ini kita ngaji ini akan bertahu, oh inilah janji yang Allah dan Rasulnya apa? Allah dan Rasulnya janjikan yaitu terjadinya hari kiamat. Alhamdulillah kita mengimani akan adanya hari kiamat tersebut. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir beliau mengatakan bahwa pertanyaan malaha ini adalah ekspresi dari keputusasaan dan sekaligus ketakutan yang puncak. Seolah-olah mereka berkata, kenapa dia tidak mau berhenti berguncang? Gitu kan? Terus berguncang kali itu. Masya Allah. Kenapa hukum alam berubah? Hukumnya apa? Hukumnya seharusnya kan stabil. Tapi tiba-tiba hari itu berguncang tanpa berhenti. Karena kalau hari ini kita merasakan tiba-tiba hari ini kita detik inilah tiba-tiba ada goncangan, tiba-tiba ada apa? Gempa, Anda yakin paling sebentar aja, paling cuma sebentar kan gitu kan.
Tapi hari itu, ya Allah, nggak berhenti. Gimana orang nggak bingung? Malah kan itu. Kenapa ini kok nggak berhenti-berhenti? Ini ucapan Syekh Muhammad Zuhaili. Apa pelajaran utamanya? Kepanikan terbesar bukan karena kejadiannya saja. Mereka itu panik, orang-orang kafir itu panik bukan karena kejadian, tapi karena apa? Ketidaktahuan. Iya. Kalau kita ada kejadian dan kita tahu, ya mungkin nggak terlalu panik. Tapi kalau sudah dia ada kejadian besar bersama itu nggak tahu apa penyebabnya, kan orang mungkin pakai panik. Iya. Nah, orang beriman memiliki bocoran soal dalam Al-Quran kan, sehingga mereka tahu apa yang sedang terjadi. Orang kafir buta arah. Ini yang membedakan hal yastawil ladzina la ya'lamuna wa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu berbeda. Maka alhamdulillah kita ngaji seperti ini untuk mencari bocoran-bocoran apa yang akan terjadi esok. Ya, karena di antara hikmah Al-Quran apa? Menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Sebagai contohnya ini, ya. Dan supaya untuk menguatkan diri kita semua supaya kita mampu kembali pada Allah. Nah, ayat ini juga waqala insanu malha, manusia besok itu akan berkata ada apa ini? Menggambarkan runtuhnya rasionalitas manusia. Kan selama ini manusia merasa sombong dengan sains. Mereka bisa memprediksi cuaca ya, memprediksi nanti akan ada gempa, ada tsunami dan lainnya. Tapi zilzallaha ini muncul, sains lumpuh. Ya, semuanya sudah nggak berlaku kala itu. Ya, ketika terjadi zilzalah tadi. Apa relevansinya? Relevansinya kita hidup di zaman di mana manusia merasa bisa mengontrol alam, ya, punya bendungan raksasa, punya rekayasa cuaca. Kalau lagi musim kemarau nanti bisa ditaburin garam, nanti di beberapa tempat bisa turun hujan, kan itu kan rekayasa dan lainnya. Tapi lagi-lagi ayat ini mengingatkan bahwa kita itu hanyalah tamu kecil di atas bumi. Saat tuan rumah itu Allah berkehendak, seluruh teknologi kita tidak akan bisa menjawab apa yang terjadi. Artinya wawasan kita terbatas. Kita itu hanya manusia kerdil yang numpang mampir di atas muka bumi ini. Ya. Dan bersamaan itu merasa sombong gitu ya Allah. Sudah tamu kecil kan itu kan, nggak punya ilmu, nggak punya daya, nggak kok sombong kayak gitu. Nah, itulah manusia, ya. Manusia-manusia yang kurang bersyukur. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, insya Allah Allah berikan tempat yang mulia di sisinya, insya Allah. Anda rasa itu dulu, karena setelah ini akan masuk bagian kedua. Mungkin waktunya terlalu panjang, ya. Kita cukupkan, nanti kita akan lanjutkan dan kita buka sesi tanya jawab kalau Allah memang ada. Barakallahu fiik, mudah-mudahan tiga ayat ini memberikan semangat bagi kita semuanya, menyadarkan diri kita untuk kembali pada Allah. Lagi-lagi, tadabbur ayat ini menyadarkan bagi kita bahwasanya sains terbaik, sumber referensi terakurat adalah Al-Quran yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kekuatan, keahlian, cakapan manusia dan rasa tidak mampu menggambarkan bagaimana kondisi kosmik yang terjadi kecuali dari wahyu ilahi yang kita sadari ini adalah Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita saat ini sedang mempelajari gambaran yang pasti akan terjadi dari kata iza, dan itu tidak mungkin tersampaikan kecuali dari zat yang maha benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menguatkan keyakinan kita dan lebih dari itu membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak mampu kecuali la haula wala quwata illa billah, dan dengannya membuat kita semakin mampu terus kembali dan bertobat dan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Allah. wabarakatuh. Baik, Atas silakan, silakan. materinya. Silakan kita ya. Ya.